muslimin, Rasulullah mengatakan agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan 6 hal berikut. Camkan ini baik-baik. Yang pertama, di akhir zaman ini seluruh umat Nabi tolong dalami kembali, tolong luruskan kembali pemahaman akidah. Belajarlah tauhid yang sahih, tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pastikan seluruh kita belajar lagi akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi diributkan, ini akidahnya mana, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu, kaum muslimin belajar. Para ulama kita desak mereka agar mengajarkan apa itu syirik, agar mengajarkan kepada kita apa itu khurafat, agar mengajarkan kepada kita apa itu tauhid, agar mengajarkan kepada kita iman yang benar, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Ajarkan dengan benar. Kaum muslimin, tolong baca kitab Fathul Majid, kitab tentang syirik, baca. Sebaiknya didamping oleh para alim ulama kita yang benar, karena kitab ini adalah kitab induk tentang masalah syirik. Ibarat Allah, belajar. Yang kedua, seluruh umat Nabi, kata Nabi, yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang Islam dari umatku yang hidupnya dalam Islam benar-benar fanatik habis dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik habis. Ini ada dalilnya, ini ayatnya. Ini ada dalilnya, ini hadisnya. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, dan ulama ijma di atas itu, dia fanatik. Nggak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cibiran orang, tidak peduli apapun resiko. Inilah jalan yang harus diambil oleh umat Nabi di akhir zaman. Mereka-mereka inilah yang lulus tes iman, yang akrab dan nempel, fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi perintahkan kalau Dajjal nanti keluar, maka umat Nabi yang mampu hijrah cepat lari dan hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah, karena dua kota inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang keempat, Nabi mengatakan SAW, setiap umatnya sebelum tutup solatnya, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum Assalamualaikum, setelah tahiyat akhir, baca doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal? Yang belum hafal tolong angkat tangan. Yang belum hafal, saya akan bunyikan contoh doanya apa. Yang belum hafal jangan malu, Pak. Orang yang angkat tangan berarti punya niat untuk ingin menghafal, betul tidak? Angkat tangan yang belum hafal. Oh, ternyata cukup banyak. Jangan malu, Pak, karena bukan Bapak sendiri yang banyak nggak hafal, ya. Banyak yang belum hafal dari umat Nabi Muhammad. Apa itu doanya? Sama-sama ikuti saya. Allahumma Assalamualaikum. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, cara supaya selamat dari Dajjal. Nabi memerintahkan agar setiap umatnya, khususnya yang hidup di akhir zaman, agar menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama saja, atau 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Dihafal, lalu setelah itu dibaca, jadikan dia selancar kita membaca Al-Fatihah. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal, Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Dari sekian ribu orang yang hadir malam ini, yang sudah hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ihfazu asyara ayat min suratil Kahfi. Hafalkanlah 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Apa kelebihannya? Nabi mengatakan, surat Al-Kahfi jika dihafal oleh umat Nabi Muhammad, Dajjal keluar, Dajjal tidak akan berhasil melihatnya. Dajjal tidak akan mampu menemukannya. Dia mengeluarkan cahaya. Kalau ternyata dia ketangkap oleh bala tentara Dajjal, sihir Dajjal tidak akan tembus kepada orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan main-main, Pak. Sekarang buat program agar setiap bapak dan ibu satu keluarga, katakan pada keluarga kita, nah, istriku, seluruh kita dalam 1 bulan ini atau 2 bulan ini wajib sudah hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Begitu, Pak.
Yang keenam yang harus dilakukan ibarat Allah, Rasulullah mengatakan, ya kayak tadi yang saya sampaikan, jika kamu mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, maka larilah kamu segera ke dalam rumah. Ini perintah Nabi ya. Larilah kamu segera ke dalam rumah. Pastikan istri kamu, wanita-wanita kamu sudah di dalam rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Kemudian selama di dalam rumah itu, bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai akhir, tamat. Di dalam rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Insya Allah rumah itu tidak akan mampu ditemukan oleh Dajjal, tidak pula oleh bala tentara Dajjal. Nggak nampak. Pilihannya kenapa Ustaz surat Al-Kahfi? Apa nggak bisa surat Yasin? Apa nggak bisa surat Al-Waqi'ah? Kenapa harus Al-Kahfi? Ingat nggak bagaimana kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi? Orang-orang yang mempertahankan iman, menyelamatkan iman, sembunyi dalam gua. Padahal gua itu ada di negeri kekuasaan raja. Bala tentaranya disuruh mencari mereka. Mereka lalu lalang di depan gua, tapi guanya nggak nampak. Guanya nggak nampak. Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekian ratus tahun, 300 tahun, 309 tahun, Masya Allah, nggak nampak Pak. Allah selamatkan penduduk yang ada dalam gua itu. Di akhir zaman, Dajjal dan bala tentaranya akan menyatroni setiap kota-kota di muka bumi. Orang yang masuk ke dalam rumah, di rumah dia bacakan surat Kahfi, akan terjadi hal yang sama. Insya Allah rumahnya tidak akan nampak Pak, tidak akan ketemu. Ini guna membaca surat Al-Kahfi di akhir zaman. Paham? Kaum muslimin, ada kondisi terakhir. Jika kamu ternyata, kalau kata orang Malaysia, terserempak. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kepergok apa namanya? Langsung berpapasan dengan Dajjal dan bala tentaranya. Maka perintah Rasulullah SAW agar kamu tidak dikuasai oleh sihir Dajjal, agar kamu tidak ditaklukkan oleh Dajjal, segera jangan tatap wajah Dajjal, bahkan fisiknya ya. Alihkan wajah kamu ke bumi atau kemana. Bacalah 10 ayat yang kamu hafal dari surah Al-Kahfi itu. Baca Pak. Kalaupun kita ditangkapnya, kalaupun kita disiksanya, insya Allah kita dibuat oleh Allah tenang ketika itu. Fisik kita juga dibuat oleh Allah kuat. Kalau kita dibunuhnya kita syahid, dan kita tidak akan murtad, kita tidak akan menyembah Dajjal. Ini keutamaan hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan sampai di situ Dajjal muncul, ketemu, tunggu Om Dajjal, buka Al-Quran dulu. Nggak sempat Pak, sudah terlebih dahulu masuk sihirnya Dajjal, sudah dulu masuk hipnotisnya Dajjal yang menjadikan kita dikuasai.